ya Muhammad Nabil. Kemudian juga di sini yang telah berhadir anggota-anggota calon kader yang akan berkader 3 hari ke depan. Terima kasih telah memilih YFM. Kawan-kawan mayoritas mungkin dari kader baru angkatan 2023-2024, baru masuk kuliah dan rata-rata domisilinya merantau. Hitungan cerita bahwa mudah-mudahan perantauan kawan-kawan itu diimbangi dengan pencarian ilmu-ilmu lain di luar kampus. Hari ini kawan-kawan Unlam mengangkat tema internalisasi ideologi IMM. Panjang kalau kita akan membahas tentang ideologi. Tapi 3 hal yang kawan-kawan perlu ketahui, kita punya trilogi, kita punya intelektualitas, humanitas, sama religiusitas. Kalau sekarang itu banyak cendekiawan membahas masalah kecerdasan manusia. Ada IQ, SQ. IMF sudah hadir membahas ketiga itu, humanitas, intelektualitas, kemudian religiusitas. Kita sudah dalam membahas itu, tetapi beda nama saja. Di sini kawan-kawan pasti tahu intelligent emotional, intelligent, ISQ, semuanya sampai sekarang tuh namanya ada AQ belum. Banyak hal, dan pada intinya manusia yang akan hidup berdampingan, mereka butuh emosional yang bagus, kecerdasan yang bagus, cara bersosial yang bagus. Harapannya kawan-kawan pada hari ini, di awal pertemuan ini di Darul Arqam, gerbang pembuka untuk kawan-kawan mulai bersosialisasi dengan kawan-kawan sebayanya, kemudian menjalin relasi yang lebih luas lagi. Insya Allah pasti akan bermanfaat ya teman-teman. Dan ulun salut, beberapa kawan-kawan di sini adalah kawan-kawan yang jauh, ada yang dari UIN, Ayahanda, Uniska, Poltekkes, kemudian banyak lagi, ada berapa kampus gitu Bang? Iya, ini. Jadi yang ulun lihat pendaftaran itu sampai mendekati 50 dan itu hampir menyapu bersih kampus-kampus di Banjarbaru. Mudah-mudahan dakwah Muhammadiyah terus berjalan di kampus-kampus tersebut. Tak lupa ucapan terima kasih mungkin yang ulun haturkan setinggi-tingginya juga kepada para panitia, para instruktur yang bertugas pada hari ini yang mengkonsep perkaderan dengan memasifkan tema yang sudah diminta oleh panitia, kemudian support Ayahanda dan kawan-kawan peserta yang sudah berhadir pada hari ini. Sesungguhnya Jasman Alkimi itu pernah bilang, jadikan IMM itu sebagai organisasi untuk belajar, beramal, dan mengabdi. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mengabadikan atau mengimplementasikan hal tersebut. Mungkin itu saja yang bisa ulun sampaikan. Ulun mohon maaf atas nama pimpinan cabang, ayahanda atau mau jadi adik-adik, misal ada yang keliru dan sebagainya. Ulun akhiri, billahi fisabilillah, billahi fisabilillah. Tetap ampun dalam moral, ampun dalam intelektual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya yaitu sambutan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Banjarbaru sekaligus membuka acara pada hari ini. Dalam hal ini diwakilkan oleh Ayahanda Alfi Syarif SPI MPI. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah min syakirin, alhamdulillah hamdan na'im, alhamdulillah hamdan yu'afi ni'amin fahimajiyah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalatika al-karim wa sultan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mari kita sama-sama mengucapkan raditu billah bi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadina wa rasul. Sallallahu alaihi. Segala puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta yang menggerakkan siang dan malam, yang menghidupkan semua makhluknya, yang membolak-balikkan hati manusia. Maka sesuainya kita patut bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat, rahim, dan taufik
sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka yakni Darul Arqam yang keempat. Alhamdulillah. Dan tidak lupa kita aturkan salawat dan salam kepada suri tauladan kita, kepada pembimbing dunia akhirat kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat dan pengikutnya. Semoga kita termasuk pengikut yang dimaksudkan di dalamnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Para adik-adik semua, ulun lihat antusias adik-adik semua begitu luar biasa. Walaupun hari ini cuacanya cukup dingin, tidak membekukan semangat kita untuk menghidup-hidupkan giroh kita di Persyarikatan Muhammadiyah. Penyumbang terbesar kader itu ada di EMM. Tepuk tangan dulu. Kami ada sedikit membuat suatu catatan penting. Pengkaderan itu harus kita lanjutkan dalam jangka panjang. Mengapa? Karena di pundak kalianlah nantinya persyarikatan ini yang akan meneruskan, bahkan melebar luaskan hingga ke pelosok-pelosok sekalipun. Dan sehingga keberadaan Muhammadiyah itu dapat dirasakan di seluruh kalangan lapisan masyarakat, tidak hanya dari sosialnya, ekonominya, juga faktor dalam pandangan peradaban Islam. Tadi salah satu barometer contoh bahwa IMM itu pemuda yang smart, pemuda yang bersemangat. Kita lihat sambutan ketuplak tadi, luar biasa. Apa dulu? Kalau itu hati-hati, itu menandakan bahwa pemuda itu harus memang menjalani kehidupan yang penuh semangat dan punya tujuan yang jelas. Selanjutnya, melihat dari tema internalisasi ideologi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dalam Manifesta di Cendekiawan Berkarakter, ini mempunyai makna yang sangat mendalam dan mendasar. Ini pun bisa dijadikan sebagai landasan penting bagi kita di IMM yang merupakan kader IMM untuk berproses. Artinya insan yang berilmu terus menjadi insan yang berakhlak dan berkontribusi bagi umat dan bangsa. Nah, itu makna yang dapat dulu tangkap tadi dari rangkuman sambutan ketuplak ketua umum dan yang samping-samping ulun. Ada 3 poin itu. Jadi itu menjadikan strategi landasan IMM untuk berkader. Selanjutnya, IMM itu tidak hanya memahami bahwa ilmu bukan sekadar pengetahuan, tapi ilmu itu adalah menjadi pembimbing cahaya dalam hidup kita. Nah, itu bedanya. Sama dengan dikatakan orang beriman dan tidak beriman itu beda. Orang beriman itu dia punya pandangan itu, tujuan itu, apa yang harus dicapai. Beda dengan orang yang tidak beriman, dia hanya hidup, asal hidup dan mati. Tidak ada nilai. Nah, di sini maka itu semua tidak hanya merupakan retorika semata, namun di dalamnya itu nanti adalah adanya penghayatan, pengamalan yang akan kita telurkan di masyarakat, kita berikan kontribusi. Nah, itu harapan kita IMM itu dimanapun berada, di basic dan level manapun, dia akan menjadikan dia berharga di antara masyarakat. Nah, itu insya Allah ada di pundak-pundak ada di semua. Dan ulun titipkan 3 pilar utama yang tema ini tidak main-main
dalam pegangan manifestasi cendekiawan berkarakter itu ada 3. Keislaman yang pokok. Setidak-tidaknya IMM mulai sekarang menanamkan bahwa kita harus menguasai ilmu agama. Keislaman yang pokok artinya kita tidak tumbang nanti terhadap itu dari saat karya yang awal-awal. Nah, setelah itu sedikit aja. Jadi yang kedua itu adalah intelektualitas yang progresif. Nah, di sini dikatakan mahasiswa Muhammadiyah itu mempunyai pemikiran yang kritis, inovatif dan solutif. Jadi dia menempatkan diri untuk suatu perubahan. Dia tidak stagnan dan tidak harus selalu berada di zona nyaman, tetapi dia harus berkarya, berinovasi dan memberikan solusi. Itu. Yang ketiga itu adalah mempunyai karakter yang kuat dan berintegritas. Tentu saja kita menjadi barometer bahwa orang-orang Muhammadiyah atau IMM itu dia mempunyai akhlak yang baik, berbudi pekerti yang baik, berakhlak mulia. Nah, itu kita dalam kita bersikap di dalam segala aspek kehidupan. Maka harapannya melalui Darul Arqam ini kita lebih memahami, menghayati di dalam menjalani rangkaian Darul Arqam. Ini adalah pembentukan daripada karakter. Jadi sama dengan kita mendidik anak kita di rumah, kita pun harus memberikan contoh dan kita harus menguatkan fondasi anak kita agar tidak boleh kemudian contoh misalnya anak kita ajari berjalan, dikau sampai dia berdiri. Nah, itulah peran daripada dianalogikan dan daripada dia. Nah, sebelum buka sedikit kisah, sebelum kita buka lagi kisah saja. Tapi ini panjang mereka. Jadi adalah sedengarnya Pak Mik adalah gini. Dalam suatu masa keadaan di kampus ada seorang mahasiswa semester 2 namanya Pak Mik. Di dalam hatinya dia bergumam. Di sebelum ini kawan ini mengajak, ayo kita ikut Darul Arqam. Kata dalam hati ini kesan apa empat Darul Arqam? Ada faedahnya, ada membawa keberuntungan bagi si Pak Min. Kemudian pertanyaan itu muncul selama dia mengikuti Darul Arqam. Kemudian pada malam ketiganya itu pada sesi muhasabah, transformasi, refleksi keadaan itu, si pemateri ini meminta kepada seluruh peserta audien ini meminta, kata pemateri itu, renungkanlah tujuan hidupmu. Satu, yang kedua, kontribusi mereka terhadap umat. Maksudnya dicatat kontribusinya yang dia pikirkan untuk umat itu apa. Yang ketiga, bagaimana mereka memaknai Islam sebagai agama yang membangun peradaban. 3 diberi materi itu disuruh memikirkan. Kemudian di saat hendak dia mencari jawaban menulis daripada itu, maka si pemateri ini berucap, jika besok Allah memanggilmu, kebaikan apa yang aku tinggalkan untuk orang lain atau umat? Nah, jadi pertanyaan ini membuat si Fahmi ini tersentak, kaget, artinya tidak terpikirkan oleh
Maka pertanyaan itu pun menghantam hati kami. Kemudian dia terdiam. Dalam hatinya, selama ini dia itu hanya kuliah, kepikirannya kuliah, selesai kuliah, bekerja, dan menjalani kehidupan seperti orang-orang seperti biasanya. Cuman itu pikiran kami. Namun ternyata di balik pertanyaan itu membangkitkan kesadaran seorang kader yang tadinya mengikuti rangkaian hari 1, 2, dan 3, maka disinilah muncul kesadaran hatinya, karakter kadernya, bahwa keberadaan dia tidak hanya bangun, makan, terus mati, tidak, namun adalah jika ajal menyebutnya ada warisan yang ditinggalkan dalam hal kebaikan baik bagi umat dan bangsa. Nah itu jadi harapan kita. Cerita yang singkat ini menunjuk adik-adik semua dalam rangka mengikuti rangkaian Darul Arqam, dan berpikirnya tidak hanya saat ini, namun ini adalah seperti yang dikatakan tadi, ini adalah gerbang awal bahwa pembentukan karakter dalam rangka membangun peradaban Islam yang berkemajuan. Nah, jadi semangat adik-adik semua, ulun titipkan persyaratan selanjutnya nanti dihadapi oleh undang-undang kalian semua. Kita yakin dan sangat yakin itu pasti akan mampu, dan harapan kita ikhlas ikut di dalam IMN, karena sesuatu yang bernilai ibadah harus kita lihat niatnya dengan ikhlas. Sayang kalau kita sudah datang jauh-jauh, hujan-hujan, meninggalkan keluarga, meninggalkan adik, abah, meninggalkan tempat tidur yang enak, ternyata kita tidak ikhlas menjalani. Nah, jadi mari kita sama-sama bersemangat dimanapun kita berada, dan apapun peran kita, disitulah kita berikan yang terbaik. Maka di sini ulun buka Darul Arqam dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.